Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Lantai depan dinamakan lepo, dari sana nelayan menurunkan cangkul atau tangkul ke dalam air. Alat penangkap ikan tradisional ini berbentuk jaring persegi 4. Pinggirannya ada lame, dirajut berbentuk jaring. Setelah lame, ada kerutan cekung dinamakan topong, lalu di tengahnya terdapat jaring kecil, tempat ikan terkumpul ketika cangkul diangkat dari dalam air. Jaring persegi 4 diikat pada paruk, 4 bilah bambu beraut, masing-masing sepanjang 4 meter. Paruk dimasukkan ke dalam keruang, rotan berbentuk gelang, diikat di ujung galah pengangkat cangkul yang diberi nama penuet. Penyangga pangkal penuet disebut ungkilen, dibuat dari kayu bercabang 3. Kemudian, supaya jaring tenggelam sampai ke dasar danau, setiap sudut jaring dipasang penibuk, pemberat dari batu bulat. Di dalam air dibuat dedapur, susunan batu tempat dudukan jaring. Dedapur itu harus selalu dibersihkan dari sedimen lumpur, menggunakan alat bernama puput, galah bambu berujung papan. Supaya ikan terlihat dari permukaan air, di dasar air diletakkan batu putih. Saat ikan melintas di atas jaring, galah bambu bernama penuet diangkat ke atas, lalu ikan terperangkap di dalam popong di tengah jaring persegi 4 itu. Pangkal penuet ditancapkan ke dalam lubang tengerin, semacam tempat parkir cangkul yang dibuat dari sebatang bambu besar. Setelah itu, ikan yang berhasil terjaring dimasukkan dalam keben, sejenis bakul yang dianyam dari bambu. Begitulah teknis menangkap ikan secara tradisional di tempat penyangkulen. Niko, ikatkan rantai itu ke tiang bambu, perintah Adi. Siap kapitan, jawabku. Perahu merapat ke tiang bambu, penyangga utama lantai penyangkulen. Setiap 2 tiang penyangga, disilang lagi dengan 2 batang bambu berbentuk huruf X. Fungsinya memperkuat konstruksi, sekaligus sebagai pijakan kaki untuk naik ke lantai penyangkulen. Lantai penyangkulen disebut tetar, meliputi lantai rerampe dan lepo. Terdapat teras bagian depan tanpa atap, disebut lepo. Tinggi lantai dari permukaan air mencapai 1 meter. Pada waktu air pasang jaraknya bisa tinggal 30 cm. Hari itu, jarak permukaan air ke tetar atau lantai lepo, sekitar 1 meter, sehingga cukup sulit untuk naik. Bagiku dan Adi, tak kesulitan naik ke lantai lepo, tapi tidak bagi Dewi dan Nisa. Aku sudah di lantai lepo. Dari situ, kujulurkan tangan kepada Dewi. Dipegangnya tanganku, lalu kutarik ke atas. Sayang, pijakan kaki Dewi kurang kokoh, dia terpeleset, nyaris tercebur ke dalam danau. Kutarik lagi lengannya, dan berhasil naik ke lantai penyangkulen. Nisa berdiri di lambung perahu, menjulurkan tangannya kepadaku. Kuminta dia mengokohkan pijakan kaki di persilangan bambu. Kutarik tangannya, ditambah tenaga dorongan tubuh gadis berbadan bongsor itu, akhirnya Nisa berhasil naik ke tetar meski dengan nafas tersengal-sengal. Nisa bisa berenang? Tanyaku sambil melepas tangannya. Kemampuan renang Nisa belum ku ketahui, sedangkan Dewi adalah jagoan renang. Hari-harinya dihabiskan dengan menyeberangi sungai Pesangan. Bahkan, setiap sore, dia menyelam memin, sejenis pensi atau kerangka air tawar dari dasar sungai. Bisa bang, jawabnya. Siplah, kataku sambil mengangkat jempol. Kami memindahkan semua perbekalan dari perahu ke dalam rerampe penyangkulen. Setelah itu, Adi memperkenalkan semua lekuk bangunan artistik itu. Luas bangunannya sekitar 16 meter bujur sangkar, dindingnya dari tepas, atapnya dari daun serule. Tetar atau lantai lepo dibuat dari belahan bambu seukuran 2 jari, sangat rapi pengerjaannya. Di langit-langit rerampe ada sebuah lampu petromak, satu-satunya sumber penerangan di malam hari.